Shalom saudaraku, bulan Februari kita akan belajar gereja yang memiliki visi dan tujuan. Sama seperti Tuhan Yesus pun, dia memiliki visi untuk gerejanya. Di Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku yang kekasih, ketika Petrus bisa menyampaikan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah bukan pernyataan manusia. Itu adalah sesuatu anugerah yang diwahyukan kepadanya. Dan dia menjadi orang yang berbahagia. Dan di atas pengakuan Petrus, Tuhan mendirikan jemaatnya. Dan alam maut tidak mampu bertahan menghadapi Simon Petrus. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan, dia Mesias, anak Allah yang hidup, yang memiliki kekuatan yang tak terbendung. Dan alam maut tidak mampu bertahan menghadapinya, termasuk gerejanya. Ketika Tuhan bertanya, siapakah aku ini menurut engkau dan menurut murid-murid Tuhan Yesus. Peristiwa ini terjadi di daerah Kaisaria Filipi yang kelam. Dipenuhi penyembahan berhala, dipenuhi dengan peribadatan yang amoral dan menyesatkan. Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa apapun yang terjadi ketika gerejanya berdiri, semuanya akan berubah. Karena itu untuk mencapai visi ini, maka dilakukan misi menginjili dengan penuh kuasa. Kita menyiapkan seluruh jemaat dimanapun menjadi penginjil-penginjil yang diurapi dengan penuh kuasa. Tidak cukup hanya mereka mengalami kelahiran baru, percaya Tuhan Yesus Kristus dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Dia dimuridkan, diperlengkapi dengan 5 jawatan. Dia ditemukan untuk mengobarkan karunia dan lewat mereka melahirkan gereja-gereja baru. Saksi hari ini terjadi di berbagai tempat. Bunda Teresa berkata, visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Mari seluruh jemaat sepanjang tahun 2024 kita kembali kepada gereja yang senantiasa antusias untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan. Jika kita tidak hidup dalam visi dan misi, tidak ada kemajuan dalam pelayanan. Yang ada apa? Kita semua para jemaat, pengerja dan para gembala akan mengalami kelelahan. Muncul pola pikir yang menuntut, bukan memberikan kontribusi. Gereja hanya mengurus urusan yang ke dalam dan tidak mengurus yang keluar. Maka percayalah, gereja yang seperti itu tambah lama tambah banyak masalah. Perlahan demi perlahan akan mengalami sakit. Tapi ketika kita kembali, maka ada penyertaan yang ajaib dari Tuhan. Yang satu dengan lain berebut sumber daya yang ada, pekerja, padahal tua yang begitu banyak. Pertumbuhan gereja dalam blueprint nomor 89 dengan jelas. Kita mengupayakan gereja Kemah Daud, Bandung Pusat, hanya dengan cara Tuhan membangun gerejanya lewat pemuridan. Pemuridan adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan pertumbuhan gereja yang multiplikasi. Kuantitas akan bertambah karena dijangkau sejumlah orang baru dari buah penginjilan di pelayanan. Jumlah orang yang diinjili akan bertambah karena jumlah pekerja Kristus ditambahkan dan pemurid bertambah di pelayanan. Itu kerinduan kita semua. Jadi saudara dimuridkan supaya saudara bisa menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Jumlah pekerja kita akan bertambah karena kita memfollow up dan memuridkan orang-orang yang baru, yang telah kita injili dan telah lahir baru. Akhirnya Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 menyatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ketika rumah hidup saudara, rumah sekali lagi bukan hanya bicara gedung. Rumah tidak hanya bicara organisasi. Rumah bicara pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya segala bangsa berduyun-duyun datang dan mengalami keselamatan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, itu yang menjadi kerinduan seluruh penatua dan rekan-rekan
sekerja Tuhan. Karena itu selama bulan Februari kita akan dilengkapi. Tanggal 4 Februari kita akan belajar gereja harus memiliki dan mengerjakan visi. Tanggal 11 Februari gereja harus memiliki misi dan mengerjakannya. Tanggal 18 Februari 2024 gereja memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai ilahi yang perlu dibangun. Dan terakhir tanggal 25 Februari 2024 gereja harus memiliki tujuan ilahi. Apa yang dibangun secara ilahi, kita akan lihat kembali banyak utusan-utusan misionaris yang dilahirkan dari gereja ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.